Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Pagi ini kalau melihat tayangan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, kondisi arus lalu lintas yang dari Sidoarjo yang menuju ke Surabaya terpantau padat, mulai dari Buduran, Gedangan, kemudian Waru sampai di Bundaran Waru ya. Aktivitas hari Senin kembali kita bekerja. Happy Monday. Mudah-mudahan prinsip itu yang selalu kita anut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Anda sahabat pendengar dan pemirsa? Kita berjumpa dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini. Hari Senin tanggal 10 Oktober 2021. Nanti kita akan mengangkat tema tentang meminimalkan dampak pandemi pada pekerja industri di Jawa Timur. Insya Allah nanti ada 2 narasumber yang kita akan ajak ngobrol. Yang pertama yaitu dengan Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah ada Pak Amak Muhammad Yakub SEMM. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Venture Creation Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Tentunya Anda juga bisa berinteraksi di 0811309109, di mana untuk program Dinamika Jawa Timur ini bisa Anda simak juga di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL Jawa Timur, di antaranya Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuran Malang, Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Tidak hanya di LPPL, Anda juga bisa menyimak di LPS, Lembaga Penyiaran Swasta. Untuk tayangan visualnya bisa Anda cek di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, saya sudah tersambung dengan 2 narasumber yang luar biasa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Him. Assalamualaikum Mas. Dengan Panji Pak Him. Sehat. Alhamdulillah. Ji, matur suwun kesempatannya Pak Him, terakhir ketemu sama panjenengan saat Pak Him mendampingi Ibu Ida Fauzia di musim umputan tular ya beberapa waktu yang lalu ya. Iya Mas. Ji, sehat selalu Pak Him. Lalu juga yang luar biasa ada Gus Ama. Assalamualaikum Gus Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji, apa kabar lagi? Sehat, alhamdulillah juga. Sehat selalu juga untuk Anda dan keluarga nih Gus Ama. Alhamdulillah, insyaallah. Pak Him dan Gus Ama, sebelum kita nanti akan ngobrol lebih jauh tentang meminimalkan dampak pandemi pada pekerja industri di Jawa Timur, kita simak dulu tayangan video berikut ini. Kebijakan PPKM ini membuat masyarakat terpaksa harus kembali merasakan terbatasnya mobilitas, terutama untuk para masyarakat yang bekerja di sektor bukan kritikal karena mengharuskan pekerja melakukan work from home atau WFH. Kebijakan PPKM level 4 ini tidak dipungkiri mempengaruhi kondisi dompet masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kembali mengeluarkan strategi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah subsidi atau bantuan upah untuk pekerja. Maka kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak. Nanti subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, di mana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN
Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bantuan subsidi upah atau BSU pekerja membutuhkan tambahan sebanyak 8,8 triliun rupiah. Target bantuan subsidi upah ini menargetkan 8,8 juta orang yang terkena dampak akibat kebijakan PPKM level 4. Artinya, setiap orang penerima BSU akan mendapatkan 1 juta rupiah. Untuk mendapatkan BSU, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebenarnya, bantuan yang serupa pernah diterapkan oleh pemerintah pada 2020, namun tidak diperpanjang lagi. Pada subsidi upah 2021 ini bisa dibilang berbeda, apabila pada tahun lalu maksimal gaji adalah 5 juta dan hampir semua sektor pekerjaan mendapatkan bantuan. Adapun untuk BSU 2021 ini menggunakan data dari BP Jam Sostek. Pandemi tidak hanya berdampak terhadap sisi kesehatan, tapi juga berdampak pada sisi ekonomi khususnya keuangan ya, dan diantaranya para pekerja. Dan kalau kita bicara tentang dampak pandemi pada pekerja ini, seperti yang saya sampaikan tadi juga tidak hanya kesehatan, tapi juga sisi keuangan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang dampak pandemi pada pekerja industri, Pak Im bisa dijelaskan sampai dengan sekarang apakah ada data mengenai jumlah pengangguran terbuka di Jawa Timur seperti apa ini Pak Im? Baik, terima kasih Mas Panji, terima kasih Pak Gus Ama yang juga bersama kita. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang penting. Sampai hari ini DPT kita ini kan 5,17 ya, Februari 2021. Sebenarnya turun dari 5,84 bulan Agustus 2020. Artinya sebenarnya di awal Februari itu sudah mulai bagus lah. Ada hal yang paling terpuruk memang di tahun 2020. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mengapa di 2020 itu terpuruk? Karena sampai akhir Desember 2020 itu tingkat pengangguran terbuka kita itu memperoleh berbagai bonus pengangguran ya. Bonus pengangguran yang pertama itu karena banyak pegawai yang kemudian harus dirumahkan di tahun 2020. Hampir ada 608 perusahaan dan 34.000 lebih pekerja yang harus dirumahkan. Jadi mereka tidak mendapatkan pekerjaan karena dirumahkan ini tipologinya beda-beda. Ada yang tetap dibayar separuh, dirumahkan ini artinya tidak bekerja ya, ini bagian pertama yang harus dipahami. Ada yang menerima upah separuh, ada yang tidak diberi upah sama sekali ya. Jadi mereka mengalami kondisi seperti itu. Bahkan dari 341 perusahaan yang kita tangani itu ada yang perusahaan melakukan betul-betul PHK. Angkanya lebih dari 7.000. Nah, sehingga total pekerja yang dirumahkan dan di PHK sampai akhir Desember tahun 2020 itu jumlahnya lebih dari 40.000. Jadi bisa dibayangkan kalau itu kemudian punya istri dan kemudian punya anak 2, maka dikalikan 160.000 orang lah yang kemudian harus mengalami kondisi tidak tercukupi dari segi ekonomi. Ini yang ada dari dalam. Sementara angka pengangguran itu ditambah dengan kembalinya pekerja migran yang harus finish kontrak, kemudian harus bermasalah, kemudian di PHK, kemudian bermasalah karena deportasi. Jadi bermasalah itu ada 2, di PHK atau di deportasi karena mereka illegal worker gitu ya. Kemudian ditambah kemudian yang gagal berangkat. Jadi bisa dibayangkan ada yang gagal berangkat karena memang tidak ada pekerjaan yang bisa ditempati di luar negeri, itu jumlahnya lebih dari 10.000, sehingga total hampir 52.000 angka pengangguran baru yang terjadi pada waktu itu, sehingga kalau bisa dikatakan kemiskinan luar biasa.
angka itu berpengaruh pada angka kemiskinan. Nah, ini kondisinya. Nah, dalam konteks inilah maka sebenarnya Disnaker Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Disnaker Kabupaten Kota dan Kemenaker mencari upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalnya mereka yang kemudian dilakukan dirumahkan itu, ada yang melapor ke kita, kemudian kita negosiasikan. Ya setidaknya ada dua cara. Cara pertama, itu jangan dirumahkan semua. Tetap ada yang dipekerjakan di beberapa industri manufaktur itu kita dorong untuk jangan merumahkan, tapi kemudian mengurangi jam kerja dan membagi gitu. Jadi kalau sehingga di-sharing makin banyak tetapi tetap mendapatkan penghasilan. Ini yang kita dorong untuk seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita memasukkan mereka untuk mendapatkan bantuan subsidi upah yang kita dorong ke kementerian. Saya ingin menyampaikan data kita di tahun 2020 kemarin itu 500.000 untuk dapat BSU yang skemanya sebenarnya dalam bentuk pelatihan, tetapi dalam praktek akhirnya pelatihan itu tidak muncul, hanya dalam bentuk bantuan keuangan. Ini yang pelatihannya menurut saya, hemat saya tidak banyak berpengaruh. Yaitu data kita 500.000 karena kerja kita bareng. Saya pada waktu itu diperintah oleh Kofifa untuk menangani secara serius, sehingga kami berkoordinasi. Kami membuka outlet-outlet untuk membantu para pekerja atau yang angka pengangguran dalam tanda petik itu yang tidak dapat memperoleh pekerjaan itu dari 500.000 kita bagi untuk bukakan outlet sejumlah 38 ditambah 8, 56 outlet di seluruh Jawa Timur. Di lingkungan Disnaker sendiri itu ada 18 outlet, kemudian ditambah 38 outlet di kabupaten kota pada waktu itu dengan 10 Disnaker. Kita menghasilkan ada 615.000 subsidi upah yang bisa diterima oleh pekerja kita di sini. Jadi di atas 500 kami mendorong sehingga daerah-daerah yang terlambat merespon itu jatahnya kita ambil waktu itu. Jadi ini ada upaya effort yang luar biasa untuk mendampingi mereka. Karena kalau kita tidak dampingi, itu kan modelnya dengan online system. Jadi bisa dibayangkan tidak semua pekerja kita atau angkatan kerja kita itu paham dengan model online. Problem-problemnya banyak, tidak paham, tidak punya handphone tidak Android nggak punya pulsa. Jadi bagaimana kita memfasilitasi secara masif pada waktu itu dengan konsep kerjasama di seluruh Jawa Timur bersama-sama. Iya. Itu kira-kira pada waktu itu yang bisa kita lakukan. Jadi hal-hal yang secara komprehensif. Sementara itu di Disnaker sendiri kita ini kan juga mengalami keterbatasan, banyak keterbatasan karena ada refocusing, ada anggaran yang kemudian dikurangi, kemudian pelatihan, job market fair juga sebenarnya tidak bermanfaat banyak karena banyak perusahaan juga melakukan laid off ya, jadi ada perumahan itu merumahkan dan yang lain, sehingga sebenarnya akhirnya lapangan kerja yang kemudian semakin sempit, sementara angkatan kerjanya juga makin banyak. Ini yang di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 sudah mengalami perkembangan luar biasa sebenarnya. Sekarang sudah bisa banyak yang buka kembali, sehingga kalau dilihat tingkat pengangguran terbuka kita bisa turun. Ya. Di semester sekarang sudah lebih baik kondisinya, dan kesiapan kita Jawa Timur sudah kita lakukan sebaik mungkin. Saya melakukan beberapa kerjasama dengan luar negeri yang untuk pekerja migran memang baru buka Hongkong sekarang, dan ini kita persiapkan secara sebaik mungkin, kita fasilitasi, dokumen kita bantu semua Kadisnaker seluruh Jawa Timur sudah saya beritakan untuk kemudian mendorong
layan terpadu satu atap untuk administrasi supaya mereka itu tidak ilegal lah berangkatnya. Itu kita harapkan bisa membantu mereka sehingga nanti di tahun 2021 ini mulai sekarang sebenarnya kita sudah membuka di Hong Kong dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi khususnya para pekerja migran yang kemarin seharusnya sudah berangkat dan harus tertahan. Itu kira-kira Mas beberapa skema yang bisa kita lakukan. Memang ada aspek anggaran dan keterbatasan kewenangan juga yang kita miliki sehingga kita belum bisa maksimal. Sekali satu lagi, di beberapa sektor informal, saya kira teman-teman dinas koperasi dan UMKM sudah juga bergerak maju luar biasa, yang itu juga menjadi bagian dari mengurangi angka pengangguran di dalam. Terima kasih. Iya, baik. Pak Him tadi jenengan menyinggung tentang aturan jam kerja ya. Kalau tidak salah di beberapa aglomerasi di Jawa Timur, entah itu di Surabaya Raya, Malang Raya, itu kan sudah masuk di PPKM level 2. Jadi ketentuannya 50% work from home, 50% work from office. Itu masih tetap dijalankan atau bagaimana Pak Him? Ada beberapa industri yang pakai IOM, ya izin operasional industri itu, dan ada yang sudah 100% kok Mas sekarang, manufaktur tertentu dan barang-barang yang produknya ekspor itu sudah diizinkan 100% ya, dan sudah mendapatkan izin yang secara khusus diberikan oleh kementerian. Jadi gini, saya ingin sampaikan, ada beberapa produk kita yang meskipun selama pandemik itu ada aturan itu, saya ulang, aturan itu, tapi di dalam praktek mereka tetap melaksanakan kondisi dengan pembatasan ruangannya dan yang lain. Saya sebut saja industri rokok misalnya, itu hampir tidak ada pengurangan. Bahkan di beberapa daerah tertentu industri SKT, sigaret kretek tangan itu malah menambah pekerja selama pandemik ya. Ini mungkin publik tidak tahu, tetapi itu yang terjadi karena apa? Mungkin ya dengan merokok coronanya takut gitu, sehingga permintaan rokok SKT itu meningkat. Betul, ini betul. Jadi ada penambahan pegawai. Nah, industri-industri yang ekspor itu tidak bisa mereka itu mengurangi produk begitu ya, sehingga mereka tetap mempraktekkan dengan pembatasan itu untuk prokes. Saya ingin sampaikan di beberapa pelajaran pertama kita selama COVID itu kan sebenarnya dialami oleh sebuah perusahaan rokok besar di Jawa Timur pada waktu itu. Nah, dari situlah kemudian pembelajarannya bagus. Jadi mungkin memang perlu ada kejadian atau peristiwa tertentu yang kemudian ada penyebaran COVID di lingkungan industri. Tapi dari situlah kemudian itu menjadi lesson learned yang dipahami bahwa ternyata ketika tidak mempraktekkan prokes itu bisa menimbulkan kerugian besar karena harus menanggung persoalan pandemik. Nah, itu yang kedua, para pekerja di awalnya mungkin juga tidak disiplin, tapi dengan kondisi-kondisi kemudian ada case-case yang terjadi, mereka menjadi disiplin. Misalnya di perusahaan pengalingan ikan di situ Bondo, lalu ikan rokok di Tulungagung, itu awalnya juga mereka tidak disiplin, tapi kemudian mereka menjadi disiplin bukan hanya di lingkungan perusahaannya saja, tetapi ketika mereka ada di kendaraan pulang, kemudian bergaul di tingkat masyarakat, mereka menjadi lebih disiplin. Karena problem penyebaran COVID itu tidak hanya di lingkungan industri, tetapi juga di luar, di wilayah industri. Di dalam pekerjaan disiplin, seringkali di luar mereka tidak disiplin. Ya, karena kita tahu seringkali pekerja seperti ini kan berada di lingkungan yang rumahnya bahkan kos-kosan dan yang lain, tempat tinggalnya, tempat mandinya dan yang lain. Dan pembelajaran ini kemudian bisa dibawa keluar, dan kami keliling ke seluruh industri dan kami senang bahwa kemudian banyak industri yang menurut saya khususnya manufaktur yang kemudian melakukan prokes yang sangat ketat. Jadi mengatur jarak, kemudian melakukan fungsi pengawasan, misalnya tempat makan, tempat merokok, itu kemudian tempat-tempat itulah seringkali yang kemudian menjadi lingkungan penularan. Sementara di lingkungan kerja sendiri mereka tidak terjadi karena sangat ketat dan pengawasannya juga sungguh baik dalam konteks itu. Saya kira itu Mas ya perkembangannya. Baik,
Pak Him, saya geser ke Gusama. Gusama, kalau tadi menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, ada 5,17 juta di tahun 2021 angka pengangguran ya, terbuka ini. Dan kalau Anda melihat di bulan Agustus itu kan biasanya tahun ajaran baru dan otomatis ada yang lulus dan ada penambahan tenaga kerja dalam hal ini. Dan di sisi lain banyak juga yang mengatakan sudahlah pandemi ini kita buat corona ini, COVID ini kita buat sebagai endemi lah. Kalau dibuat pandemi tentunya banyak aturan-aturan atau larangan-larangan yang menyebabkan akhirnya sisi ekonomi ini agak kurang maksimal begitu. Kalau dari perspektif Anda idealnya seperti apa ini, Gus Sama? Ya, kalau dari perspektif saya ya, terutama dalam kaitannya dengan Magister Venture Creation yang sedang kita bangun di Pascasarjana UNER, tentu saja apakah perlu ini menjadikan endemi? Kedepannya tuh sepertinya pasti akan seperti itu, Mas Panji. Jadi ini adalah suatu urutan ya. Awalnya itu adalah suatu pandemi. Terus jika nanti treatment sudah bisa dilakukan, itu bisa menjadi endemi. Artinya kita akan hidup dengan kenormalan yang baru, dengan sesuatu yang sangat baru. Terus tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap memitigasi berbagai macam risiko yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan lain-lain, saya rasa sudah banyak sekali yang dilakukan dan kita pada jalur yang benar ya, Mas Panji ya. Tadi kita dengar juga dari Pak Himawan bahwa ada penurunan jumlah pengangguran terbuka, itu juga menjadi sesuatu yang sangat positif yang bisa kita hadiah informasi yang kita terima pada pagi hari ini. Karena juga pemerintah melakukan berbagai macam hal ya, misalkan memberikan paket stimulus pajak untuk dunia usaha, terus insentif pajak juga untuk para pekerja, terus JPS, kartu prakerja dan seterusnya. Tapi ada satu hal, Mas Panji, yang mungkin room for improvement kalau dari perspektif saya, terutama ada kaitan sedikit dengan experience yang kita terima, karena saat pandemi memukul pertama kali, posisi saya sedang di Belanda, sedang studi doktoral di sana. Dan kalau studi doktoral di Belanda itu kan sebenarnya kita direkennya dalam bahasa Jawanya, direkennya itu sebagai pekerja universitas untuk melakukan riset. Nah, kita mempelajari di sana bukan hanya hal-hal yang terkait dengan insentif, bukan hanya jaring pengaman yang seperti itu yang diberikan, tapi juga hal-hal yang tidak kalah penting sebenarnya, tentang motivasi, tentang jaring pengamat, karena kita kan mengalami ketidakpastian ya, para pekerja ini ya. Mungkin ada yang tidak di PHK, tetapi dia juga pasti berpikir, apakah sebentar lagi akan giliran saya, gitu. Kapan ini akan berakhir, dan seterusnya. Nah, saya rasa itu juga perlu ada mekanisme untuk pengamanan pada sektor itu, Mas Panji dan Pak Himawan. Nah, itu yang belum saya lihat terlalu banyak dilakukan. Mungkin saya tidak bisa melihat karena tidak ada di industri itu secara langsung ya, tidak sebagai pekerja secara langsung. Nah, tetapi yang dari saya experience, banyak sekali masukan-masukan motivasional, terus sepertinya para supervisor di sana juga sudah dikondisikan untuk menghadapi pandemi ini, terutama dalam hal yang soft tadi itu, yang mungkin tidak tampak tetapi sangat berpengaruh pada kesehatan, terutama kesehatan jiwa para pekerja. Saya rasa itu, Mas Panji, dari saya. Iya, di sisi lain ini kan bentuk bantuan sudah dilakukan oleh pemerintah ya, sejak mulai tahun 2020, BSU, bantuan subsidi upah, dan juga di tahun 2021. Tapi banyak juga yang menyoroti, ini kenapa yang mereka yang ikut BP Jam Sostek saja yang dapat, sementara di antara banyak pekerja ini kan ada juga yang mereka nggak diikutkan Jam Sostek, sehingga mereka peluang untuk mendapatkan BSU ini nggak dapat gitu. Kalau menurut Anda bantuan apa ini yang pas ini untuk para pekerja yang terdampak dalam pandemi ini? Iya, saya juga sebenarnya mempertanyakan tentang hal itu, Mas Panji. Justifikasi menggunakan BPJS
Ketenagakerjaan itu apa sebagai baseline data untuk pemberian bantuan yang 2021. Ya karena memang realitinya di lapangan kan tidak semua pekerja, ini realitinya ya, tidak semua pekerja itu terdaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun kita juga tahu ada insentif-insentif lain Mas Panji, contohnya untuk yang di UMKM, itu kan juga ada intervensi pemerintah yang ada di situ. Semacam pakai penguatan di sektor industrinya, di UMKM-nya, ada banyak pelatihan, ada insentif ke UMKM-nya yang diharapkan itu juga akan ada trickle down effect ya, akan turun ke para pekerja. Tetapi itu kan tidak langsung dan itu tidak bisa dipastikan bahwa itu akan seperti itu terjadinya atau akan mendapatkan benefit para tenaga kerja itu. Saya rasa ini juga, nah ini mumpung ada Pak Himawan ini ya, yang bisa menjelaskan kenapa jadi landasan gitu. Nanti kita tanya ke Pak Himawan ini, satu di antara decision maker-nya ini. Kenapa kok yang harus ikut BP Jam Sostek? Kok nggak ikut absensi perusahaan atau barangkali seperti itu. Mungkin ada keterbatasan. Atau mungkin alokasi anggarannya terbatas atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Bisa. Mas Haji gini, jadi terima kasih ini. Saya kira menarik diskusi kita sampai pada tingkat itu. Jadi kan masyarakat terdampak dalam konteks COVID dan kalau kita konstruksikan sebagai pekerja, itu ada kan pekerja di lingkungan UMKM satu. Nah, kedua kan masyarakat miskin lainnya yang masuk kelompok penerima manfaat dari dinas sosial. Jadi kemudian yang ketiga adalah masyarakat pekerja yang terdampak betul dari lingkungan pekerjaannya yang berada di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, konteks yang dibangun oleh Kementerian oleh pemerintah pusat itu ada 3 kelompok itu. Nah, yang KPM itu kelompok penerima manfaat itu masuk sebagai bantuan sosial melalui Kementerian Sosial yang datanya ada di Kementerian Sosial. Nah, jadi ini basisnya kan NIK, nomor induk kependudukan, sehingga diharapkan sebenarnya tepat sasaran dan tidak ada penerima bantuan sosial yang kemudian salah sasaran, kemudian menerima berbagai bentuk bantuan sosial yang saya gambarkan tadi. Jadi ada bantuan beras sejahtera, kemudian bantuan uang tunai, itu kan yang masuk melalui Kemensos. Nah, oleh sebab itu di tenaga kerja itu kemudian dimasukkan melalui namanya itu BSU, bantuan subsidi upah. Pertama dulu bagi mereka yang menerima upah di bawah 4,5 juta, 4 juta kayak saya ingat ya, 4 juta itu akan menerima BSU. Nah, dimasukkan melalui konteks bagi pekerja di perusahaan-perusahaan yang jadi mengikuti kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Sebenarnya ini kalau saya ada 2 aspek. Aspek pertama tentu ingin mendorong para pengusaha itu menjadi peserta di BP Jam Sostek pertama. Yang kedua tentu juga ingin menyeleksi, kemudian tidak semua mendapatkan itu karena memang mungkin keterbatasan. Seperti yang saya sampaikan, di Jawa Timur misalnya itu kalau masyarakat pekerja lebih dari 20 juta orang, lebih itu ya. Kemudian tetapi yang terdaftar di Jam Sostek itu baru 3 juta sekian. Ini juga menjadi PR kita karena memang tidak semua pekerja di perusahaan itu terdaftar. Nah, dari 3 juta itu kemudian yang mendapatkan BSU, kalau saya lihat kemarin yang seperti kita lakukan di program yang awal itu sekitar 600 ribu. Tapi sampai hari ini, sampai tanggal sekian ini di BPJS Jatim itu terikut 1,168 ribu, 1.168.793 orang. Jadi sekali lagi untuk Jawa Timur, karena kepesertaannya juga lumayan banyak,
maka yang menerima subsidi upah juga cukup besar, lebih dari 1 juta. Jadi ini polanya, dan kalau saya tanya reasoningnya apa, ya mungkin reasoningnya Kementerian Tenaga Kerja ingin mendorong kita semua, khususnya masyarakat pekerja yang formal dan industri-industri yang memberi tugas, supaya mereka bisa mendaftarkan pekerjaannya di Bidistabsistek. Dan itu mendorong kami juga di Naker. Semangat kami juga sekarang dalam konteks pengawasan itu, kita tidak hanya melakukan pengawasan comply dari perusahaan itu terhadap K3 atau kemudian syarat-syarat hubungan kerja, maka sekarang BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi salah satu unsur pengawasan yang kami lakukan. Sehingga sekarang juga mulai kita dorong dan kita dampingi cara-cara perusahaan itu bisa mendaftarkan kepesertaan BPJS. Jadi memang tidak mudah, memang kalau tidak melompat dulu misalnya 2 kecelakaan dan kematian lah yang kita bantukan dulu sebelum hari tua, dan yang sekarang programnya adalah kehilangan pekerjaan. Nah, pendampingan ini menjadi pekerjaan baru dan bagi kami di Disnaker, dan mendorong terus, memberi pengertian kepada pengawas saya juga untuk kemudian concern membantu perusahaan-perusahaan untuk mengikutsertakan. Jadi misalnya ada 1.000 baru 200 melalui pengawasan, lalu kita naikkan menjadi 400. At least itu sudah 100%. Ya, jadi kalau jangan dilihat jumlah angkanya, tetapi ekuivalen dari konteks itu sudah 100%. Dan kita dorong pekerja-pekerja yang tempatnya berbahaya dan yang lain, pekerja yang lebih dirty, dangerous, dan difficult, itu yang kita dorong untuk kemudian diikutsertakan karena resikonya tinggi. Jadi kita Mas ya, tidak seperti membalik tangan lah ya. Jadi kan tahu Indonesia seperti apa, dan perusahaan kita ini kan Disnaker ini ya pekerjaannya tambah, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari upaya kita turut-turut bersama memberikan perlindungan pada pekerja kita. Saya kira itu yang kita cukup apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan ya, karena bagi perusahaan itu memang ada ketentuan untuk mengikut sertakan karyawannya, mulai dari BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan, begitu ya Pak Ahim ya. Baik, Pak Ahim, Gus Sama, kita jeda dulu, nanti kita akan sambung untuk diskusi kita ini. Sebelum saya putarkan commercial break, ini juga ada yang sudah absen di channel YouTube kami. Wasnaker Jombang hadir, Wasnaker Ngawi hadir, Wasnaker Sidoarjo juga hadir. Anak buahnya Pak Imawan semua ya. Memang saya minta mereka ikut supaya mereka mendengar. Baik, kita jeda dulu Pak Im dan Gus Sama. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema meminimalkan dampak pandemi pada pekerja industri di Jawa Timur. Bersama Pak Imawan Estubagio, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta ada Gus Amak Muhammad Yakub, beliau dari KPS Magister Venture Creation Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, UNER Surabaya. Untuk Anda yang bergabung silakan untuk bertanya kepada narasumber di 0811 309 1009. Pak Him dan Gus Sama, saya mohon izin ke redaksi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dihimpun oleh redaksi. Niki? Iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari redaksi. Yang pertama ada dari Twitter, dari @zuhdi. Pak, setelah melandainya COVID dan pemulihan ekonomi ini, apakah ada bantuan dan pemulihan pada para pekerja yang terkena dampak pemutusan kerja pada saat pandemi ya Pak? Lalu yang kedua ada dari Instagram dari @wahid. Selama ini asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah apakah sudah bisa meminimalisir kerugian pada pekerja industri akibat dampak COVID ya? Lalu yang terakhir ada dari Instagram di @huda. Untuk kerja yang ditransmigrasikan ke daerah berkembang, apakah ada controlling dari pemerintah mengenai pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan di saat ini ya? Baik, terima kasih 3 pertanyaan yang sudah masuk. Pak Him, monggo tanggapannya panjenengan. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah merespon. Yang pertama adalah setelah melandai COVID, apakah
masih ada bantuan. Ya, terakhir memang kemarin kalau dari konteks tenaga kerja yang terkena dampak itu adalah BSU, bantuan subsidi upah yang terakhir kemarin, yang menerima upah di bawah 3,5 juta. Ya, kalau yang pertama di bawah 5, sekarang di bawah 3,5. Itu yang pertama yang diberikan kepada dalam konteks BSU, bantuan subsidi upah. Nah, dalam perkembangan sebenarnya sekarang ini pekerja-pekerja yang dirumahkan atau kemudian di PHK, kalau kami di Pemprov Jatim itu bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kami melakukan proses dalam bentuk peningkatan kompetensi personal, upskilling atau reskilling yang kita harapkan kalau toh mereka usianya itu misalnya sudah di atas 50, mereka bisa usaha mandiri dengan memberikan keterampilan tertentu. Jadi kami mengizinkan kemudian di PLK kami itu menerima pekerja-pekerja yang ingin upskilling atau reskilling, dan secara proses ternyata itu juga ada yang memanfaatkan dan ikut juga, misalnya mereka ada yang berlatih fotografer. Saya tahu bahwa mereka mungkin berpikir bahwa bisa membranding produk-produk, kemudian memasukkan produk itu melalui startup dengan mencoba meng-capture yang membranding lah, melakukan proses itu. Ada juga yang berlatih teknisi sepeda motor, ada yang berlatih untuk memelihara ikan, dan ada yang berlatih memelihara bunga. Jadi memang menurut hemat saya spirit untuk tetap fight mencari keterampilan yang disebut sebagai reskilling itu menjadi sangat penting. Dan saya kira Disnaker melalui UPT Balai Latihan Kerja, baik itu di kabupaten maupun di provinsi, itu pemegang peran penting untuk kemudian bersinergi. Ini yang pertama yang kita lakukan. Nah, yang kedua juga mereka yang ter-PHK itu kan sudah punya keterampilan dasar atau skill dasar yang di dalam berbagai forum kita sekarang, terima kasih kepada DPRD Provinsi untuk di Jatim, kami diberi kesempatan untuk membuka job market fair. Nah, job market fair ini membuka kembali peluang-peluang itu, dan kemudian silahkan mereka yang barangkali kena PHK dan yang lain atau dirumahkan untuk turut serta. Karena tidak semua pekerja itu yang diterima beginner, ada kadang-kadang yang diterima yang sudah berpengalaman. Nah, mempertemukan antara lapangan kerja dengan pencari kerja itu kita lakukan job market fair. Memang mohon maaf kepada para pendengar, job market fair yang sekarang ini pada dasarnya kita lakukan dengan menggunakan sistem online. Nah, itu sebabnya juga perlu effort lagi gitu, yaitu pengertian, kemudian kemampuan, penguasaan IT. Jadi memang ya hari gini sekarang kita tidak bisa lagi kemudian mengandalkan pendekatan konvensional dalam mempertemukan dunia kerja antara pekerja dengan dunia kerja yang membutuhkan. Itu yang kita lakukan. Jadi kelihatannya subsidi yang seperti itu tidak ada lagi. Tapi kalau mereka kategorinya adalah bukan penerima upah atau bukan pekerja, saya melihat bahwa mereka masuk menjadi bagian dari KPM keluarga penerimaan manfaat dari dinas sosial, itu masih bisa dilakukan. Nah, yang kedua, saya jawabnya transmigrasi dulu. Saya ingin sampaikan bahwa proses transmigrasi hari ini sama dulu sudah beda. Sekarang proses transmigrasi itu adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi pengirim, kabupaten asal. Nah, bersama dengan provinsi penerima dan kabupaten penyedia lahan. Nah, jadi gitu modelnya. Sehingga sekarang transmigrasi itu tidak lagi monopoli pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengirim, atau kemudian pemerintah daerah penerima. Sehingga sinergitas itu ada, dan ini menjadi program bersama. Sehingga kalau disampaikan tadi
apakah kemudian ini juga mendapatkan bantuan dalam konteks kalau mereka dalam 1 tahun dalam masa tinggal itu masih mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat yang melalui diserahkan ke provinsi melalui kabupaten kota. Jadi kabupaten kota penerima itu adalah yang bertanggung jawab menyediakan lahan, mengurus lahan dan memastikan lahan tidak timbul konflik. Itu kabupaten penerima. Nah, provinsi penerima itu memastikan bahwa mereka itu sesuai dengan keterampilan yang kami latihkan. Antar provinsi itu menyediakan keterampilan. Ya. Nah, kemudian pemerintah pusat itu menyediakan kelengkapan-kelengkapan yang bisa diterima oleh mereka yang transmigrasi beserta jaminan kehidupan dalam 1 tahun. Jadi itu polanya yang sekarang. Jadi kalau ditanyakan apakah mereka itu akan mendapatkan, ya dalam 1 tahun masa mereka penempatan itu masih mendapatkan dari jaminan pemerintah pusat selama mereka belajar mengolah lahannya, dan diharapkan dalam 1 tahun mereka sudah bisa memulai dan setidaknya bisa menikmati kehidupan dari lahan yang diberikan di wilayah transmigrasi. Kalau tidak salah bukan di Kalimantan ya Pak ya, daerah di Papua kalau tidak salah. Jadi gini, Maluku atau Papua gitu? tidak lagi menerima sekarang itu Aceh. Lalu Sulawesi Barat, Kalimantan, Kaltara itu yang masih banyak. Dan kalau yang peristiwa transmigrasi di 2016, 17, 18, kalau yang di Kaltara warga Jatimnya sudah sejahtera, mereka sudah menikmati luar biasa dan sudah sangat cukup lah dalam konteks itu. Ini kalau transmigrasi. Tadi yang pertanyaan kedua apa Mas? Pertanyaan yang kedua tadi, selama ini asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah apakah sudah bisa meminimalisir kerugian pada pekerja industri akibat dampak COVID? Ini mungkin BP Ketenagakerjaan barangkali Pak ya? Oh iya, jadi gini, problem kepesertaan ini memang dari waktu ke waktu harus kita advokasi ya. Jadi khusus di Jatim saya ingin menyampaikan advokasi kepesertaan BPJS ini tidak hanya dilakukan oleh Disnaker, tapi kami juga bekerja sama dengan serikat pekerja, organisasi serikat pekerja, dan ketua kota PUK. Jadi di unit kerja, yaitu kita dorong untuk secara aktif melaporkan ke kami di Disnaker, karena tentu tangan kami itu tidak cukup untuk menjangkau, karena Jawa Timur ada 42.000 perusahaan dan pengawas kami hanya tidak sampai 200.000, sehingga kami membuka diri untuk kemudian membuat konsep-konsep pengaduan. Memang kami sedang merekonstruksi sistem pengaduan kami ya dalam konteks kepatuhan dalam hubungan kerja. Ada satu inovasi yang kita bangun dan sudah kita laporkan juga menjadi bagian dari IGAF yang kita dorong, yaitu namanya itu kebetulan milenial sekali, namanya Papa Him, bukan karena Himawan ketuanya, tapi Papa itu paham dan patuh, Him itu hubungan industrial era milenial gitu. Jadi sekali lagi sekarang ini karena keterbatasan interaksi secara langsung dan keterbatasan petugas, maka kami membangun komunikasi melalui sistem online, dan sekali lagi kami berharap bahwa ini bisa direspon oleh dunia pekerja. Monggo kalau ada tempat kerja yang belum memenuhi standar-standar hubungan industrial, di-report ke kami dengan senang hati akan melakukan proses advokasi. Dan sekali lagi saya katakan advokasi, karena pembinaan lah istilahnya ya. Belum bisa 100% kemudian comply itu agak sulit lah, tetapi mari kita bekerja sama untuk mendorong itu sehingga perlindungan terhadap pekerja ke depan itu semakin baik. Saya bersyukur sebenarnya di Jatim ini sudah produk-produk
government regulasinya sudah bagus. Jadi untuk apa itu perlindungan tenaga kerjaan itu sudah ada pergub, kemudian ada keputusan gubernur yang kita ciptakan untuk kemudian kita melakukan satu sinergitas. Jadi kami khususnya di 5 daerah, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto itu melakukan fungsi pengawasan bersama. Jadi kita turun bareng itu dengan serikat, dengan pengawas, kemudian memastikan industri mana yang belum mengikut sertakan pekerja. Nggak perlu industri, semua pekerja dan pemberi kerja wajib paham ini dan melakukan fungsi proteksi bersama. Jadi nanti bisa dirundingkan. Kalau misalnya upahnya X, gimana caranya? Oh, upahnya saja belum UMK, misalnya ini. Kemudian bagaimana merundingkan antara pekerja dengan pemberi kerja itu untuk sama-sama sepakat bagaimana teknis membayar. Misalnya disepakati, yang penting itu didialogkan antar mereka. Tripartit itu ada forumnya, kemudian bisa mengikutkan pekerja menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang kita tempuh dulu tentu di Jatim, saya ingin sampaikan melalui forum ini, terima kasih Ibu Gubernur dengan pergub, dengan ada surat instruksi Gubernur, semua pekerja di lingkungan pemerintahan Jawa Timur yang non ASN, saya ulang, non ASN sekarang sudah diikut-sertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setidak-tidaknya ini kami memberi contoh ya supaya jangan pemerintah lalu mendorong perusahaan ikut BPJS Ketenagakerjaan sementara yang bekerja di pemerintahan yang bukan ASN belum menjadi peserta, itu juga tidak bagus. Jadi kami ingin berterima kasih apa yang saya dorongkan direspon luar biasa, dan semua OPD melalui Bapeda dan BPKAD sekarang sudah mengalokasikan anggaran untuk non ASN di Jawa Timur menjadi peserta. Luar biasa. Mulai dari diri sendiri dulu, Mas. Ini good news, kabar baik untuk para tenaga honorer dan juga kontrak. Dan tahun ini supaya coba didengar, saya akan masuk kepada yayasan pendidikan, Mas. Apakah perguruan tinggi atau nanti di UNER juga akan saya periksa, Mas. Jadi yang non ASN harus diikutkan. Jadi yang ASN sudah jelas, yang non ASN jadi UNER, ITS semua, swasta juga sudah. Kemarin ada beberapa juga swasta yang sudah kita panggil dan sudah memenuhi. Jadi kami menyaksikan itu berapa jumlahnya, lalu dengan organisasi pekerja di perguruan tinggi itu kita menyaksikan berapa yang diikut sertakan. Jadi memang effortnya luar biasa, dan saya kira karena saya sudah 3 tahun di sini, jadi mungkin sampai pensiun akan bertahan di sini, dan legacy saya mungkin hanya itulah yang bisa kami persembahkan buat para pekerja di Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Im. Dan saya ke Gus Amak. Gus Amak, kita tahu bahwasanya dampak pandemi ini juga ya tidak harapannya sih orang itu bisa stay tetap bekerja di perusahaan begitu ya. Bagi mereka yang terkena dampak misalnya PHK atau dirumahkan atau ya istilahnya itu tidak ada kepastian yang jelas dengan perusahaan pemberi kerja, karena perusahaan secara ekonomi juga perputaran uangnya, perputaran produksi juga tidak memenuhi atau tidak mampu untuk membayar upah karyawannya. Apa yang perlu dilakukan oleh para pekerja atau karyawan tersebut ini, Gus Amak? Terima kasih Mas Panji. Sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan suatu apresiasi ya secara khusus ke jajaran Disnakertrans Provinsi Jawa Timur ya. Inovasi-inovasinya tadi sangat bagus Pak. Jadi, terima kasih banyak, apalagi nanti masuk ke sektor-sektor pendidikan juga. Itu yang pertama. Terus tentang apa yang perlu dilakukan. Nah, sebenarnya kan sekarang semakin banyak sekali disuarakan bahwa kemampuan kewirausahaan ya, kewirausahaan baik itu entrepreneurship maupun intrapreneurship itu penting. Intrapreneurship ada kewirausahaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi seorang pekerja jika memiliki semangat intrapreneurship, dia akan memberikan suatu sumbangan yang positif karena dia akan inovatif untuk organisasinya dan seterusnya. Nah, ada beberapa yang bisa dimanfaatkan sebenarnya atau bisa dilakukan oleh para pekerja. Karena melihat kemarin pandemi itu kan tidak ada yang menyangka ya Mas Panji ya. Betul. Tiba-tiba datang seperti itu.
bagi mereka-mereka yang sebelumnya sudah memiliki jiwa entrepreneurship dan intrapreneurship, mungkin itu akan bisa melihat peluang lebih banyak, Mas Panji, di luar pekerjaannya. Karena realitinya juga banyak sekali teman-teman pekerja ini yang memiliki proyek lain di luar jam kerjanya, dan mereka pasti akan lebih resilient dalam menerima suatu kejutan-kejutan seperti pandemi ini. Nah, kedepannya kita memang tidak berharap pandemi ini akan panjang, dan kita juga tidak berharap ada kejutan-kejutan lain yang kita tidak bisa prediksi. Tetapi jika itu terjadi, alangkah sangat bermanfaat bagi para pekerja untuk sudah membekali diri dengan kompetensi-kompetensi yang update gitu. Dan sekarang kan bisa dipelajari, seperti digital marketing, itu bisa dikendalikan meskipun bekerja di perusahaan gitu ya, tetapi punya proyek sampingan, jadi trader atau apa, itu kan bisa dipelajari. Dan itu bisa menjadi lahan yang lain, yang pertama itu, terus yang kedua menjadi suatu buffer, jika ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu terjadi. Saya rasa itu, Mas Panji. Jadi mendorong kepada para pekerja untuk memanfaatkan, ini kan dapat ada beberapa yang bisa diakses ya. Kemarin itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau bisa mendapatkan tambahan kompetensi melalui mekanisme-mekanisme yang mungkin disediakan oleh pemerintah maupun investasi secara pribadi. Iya. Tadi juga di Disnaker juga memberi peluang kalau memang kita nggak punya skill karena kita bekerja di perusahaan tersebut bertahun-tahun ingin menjadi entrepreneurship atau ingin diversifikasi usaha gitu. BLK kan ada peluang gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan di sana seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Naker Trans. Baik, Gus Sama, terakhir ini ke Pak Kadis, mohon maaf karena waktunya juga sudah mepet. Sebelum ke panjenengan, ini banyak juga ini luar biasa apresiasi dari anak buah panjenengan, Wasnaker Banyuwangi hadir, Pacitan hadir, kemudian tukang angon ndek bayarane perlu disubsidi upah. Kemudian ini banyak yang terima kasih untuk yang komen di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sama terakhir ini yang dari SMS 0811 309 1009 yang mengharap untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang BPPU bukan penerima upah seperti ojol. Mbok Yao diberikan subsidi upah juga karena kan tidak ikut perusahaan formal. Baik, Pak Kadis, tanggapannya sekaligus penutup di perjumpaan kita pagi ini. Monggo Pak Kadis. Pertama, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Saya juga dipertemukan dengan bersama. Jadi kalau nanti sudah kembali atau kita bisa chatting bisa disupport pada dinas kami. Kadang-kadang kita ini terlalu hidup di rutinitas itu kreativitasnya rendah gitu ya. Ya, jadi itu perlu banyak dikritik kita, disupport, nggak apa-apa. Bagi saya itu hal yang penting ya. Makanya saya setuju apa yang disampaikan oleh Musama. Mari kita sebagai insan itu selalu mencari terobosan dan merestorasi diri untuk melihat tantangan yang berubah. Nah, ini yang saya kira penting. Sehingga dengan cara itu, saya sendiri juga meskipun jadi Kadisnaker tetap saja juga ngajar, masih terus, kemudian jadi konsultan. Paling enak jadi konsultan karena kontribusi usul bayarannya kontan. Terus bagi para pekerja dan siapapun yang menyimak pembicaraan ini, saya kira monggo Disnaker Provinsi Jawa Timur melalui 16 UPT BLK dan 3 UPT kami, ada produktivitas, kemudian UPT tenaga kerja, dan yang satunya UPT keselamatan kerja. Kami terbuka untuk menerima siapapun yang hadir dan tidak ada sekali lagi batas usia, batas pendidikan, bahkan kami kerjasama dengan kelompok disabilitas juga untuk itu. Nah, ini hal yang saya kira mungkin, mohon maaf kalau belum terkomunikasi melalui Radio Suara Sidoarjo, terima kasih karena kami bisa menyampaikan ini. Jadi dengan banyaknya orang yang kemudian bisa mengakses, saya kira itu lebih baik karena dengan demikian kami akan lebih bermanfaat bagi para pekerja dan angkatan kerja. Dan saya ingin sampaikan dukungan luar biasa dari Pemprov Jatim melalui Kofifa dan DPRD bagi Disnaker Jatim. Jadi mungkin kalau teman-teman di daerah melihat Disnaker di
di daerah itu belum berdaya, tidak demikian dengan Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau merasa bahwa di Naker, bahwa kadis-kadis Naker saya di kabupaten kota itu banyak yang merasa bahwa dinasnya itu KW3, kalau saya dinas ORI, ya tidak KW. Jadi kita bisa melakukan apa saja dan terima kasih. Dan di tahun 2020 ini saya ingin sampaikan, justru 22 IGAF kami, inovasi government kami, itu mendukung dalam konteks kontestasi dan seleksi IGAF di tingkat nasional. Jadi saya betul-betul mendorong bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan updating dari program-program itu menjadi satu inovasi yang layanan kami menjadi lebih baik. Dan tentu kami berharap kritik dan kontrol terus dimasukkan pada kami, sehingga kami terus bisa mengevaluasi untuk memberi layanan terbaik kepada pekerja di Jawa Timur. Terima kasih saya itu, matur nuwun semuanya, Mas Panji dan Gus Ahmad, terima kasih. Terima kasih untuk Gus Ahmad, terima kasih juga untuk Pak Him. Kita berharap sih ke depan kita harus optimis ya. Selain dengan program vaksinasi massal, ini juga akan menggairahkan ekonomi dan juga ekonomi otomatis relevansinya ke industri dan juga para pekerja. Sukses untuk dunia pekerja dan dunia industri kita. Terima kasih Pak Him, terima kasih Gus Ahmad, terima kasih juga untuk sahabat pendengar pemirsa yang sudah bergabung. Assalamualaikum.